Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal umra ra'sa malil insan sa'idaman anfaqoha fi ridhar rahman wa sakiyaman anfaqoha fil kufri wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul akwan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ilal jinni wal insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahul jannan wa ala alihi wa sahbihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa tabihi ila yaumil furqan. Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'atan bi rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma rzuqna ladatan nadri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wahdina wa najjina minal qaumil kafirin wahdina wa najjina minal qaumil munafiqin wahdina wa najjina minal qaumil kadhibin wahdina wa najjina minal qaumil fasikin. Allahumma dfa'annal ghala wal bala wal waba wal zalazila wal fahsya wal munkar wal bagh wasyuyubal muhtalifata wa ta'una wal korona wa syada'ida wal mihana ma doharu minha wa ma batan min baladina hada khasah wa min biladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Yang saya hormati al-mukarramun para ulama al-asatid wal asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus DKM dan seluruh anggotanya, hadirin yang sama-sama hadir pada malam ini yang saya hormati. Pertama-tama mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Rabbul Alamin yang tentunya dalam kesempatan ini dengan kudrat, irodat, ridho dan inayahnya kita dapat bersilaturahmi dalam rangka mewujudkan kegiatan thalabul ilmi
tentunya harapan dan doa melalui pengajian ini, mudah-mudahan kita semua dianugerahi rahmah maghfirah, ampunan dari segala dosa dan kesalahan, juga dikasih ilmu nafi, ilmu manfaat untuk meningkatkan keimanan, keyakinan, kemarifatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, tabi'in, para pengikutnya, juga tentunya tidak lupa kita semua selaku hamba Allah yang menjadi umat beliau. Mudah-mudahan di dunia ini kita bisa mutaba'ah, mengikuti dan mentaati, melakukan segala titah dan perintahnya, juga menjauhi segala cegahan dan apapun yang dilarangnya. Dan semoga nanti kita di akhirat termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah setelah beberapa bulan kita tidak bisa bertemu dalam pengajian syahriyahan, tentunya dengan beberapa pertimbangan, terutama pertimbangan keamanan, kesehatan, keamanan wabah, pandemi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pandemi yang melanda dunia, mudah-mudahan Allah segera cabut dan segera disimpan kembali ke habitatnya. Jadi jangan ditebar di dunia manusia ini. Mudah-mudahan kita semua dapat dijaga, dapat dilindungi Allah dari segala mara bahaya, khususnya di pandemi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana telah disampaikan pada kesempatan yang lain, bahwa ketika kita mengikuti satu kegiatan pengajian, maka yang akan didapat, yang akan dihasilkan ilmu atau paham, 3 paham yang akan didapatkan. 1, pahmu anis syaiton, dan kedua akan mendapatkan pahmu anin nafsi. Yang ketiga, kita ngaji akan mendapatkan pahmu anillah. 3 pendapatan itu tentunya tidak lepas dari kegiatan yang kita selenggarakan. Apabila pengajian di dalamnya yang diceritakan menyerut dan membakar emosi manusia, sehingga timbul rasa kibir, ujub dan lain sebagainya, lalu kita pulang ke rumah tambah emosi, tambah mengikuti hawa dan nafsu, itu pengajian yang mendapatkan pahmu anis syaiton.
Jika di dalam pengajian yang diceritakan fadilah, keunggulan-keunggulan daripada pelaksanaan peribadahan, kemudian pulang ke rumah yang diingat fadilah baca Quran, fadilah sholat duha, fadilah sholat witir, fadilah dan sebagainya. Ketiga, jika di dalam pengajian yang diceritakan ma'rifatullah, yang diceritakan tentang keyakinan, tentang musyahadah, tentang ma'rifat, tentang tajalli, insyaallah kita ke rumah membawa fahmu anillah, nambah tauhid dan nambah ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di malam ini setelah kita mengikuti pengajian, pulang ke rumah dapat meningkatkan keimanan dan mendapat tambahan kemarifatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat kembali melaksanakan kegiatan pengajian yang tentunya di dalam pengajian beberapa keuntungan atau beberapa hikmah dan beberapa permasalahan yang akan didapatkan, antara lain hikmah daripada mengikuti pengajian adalah ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita, dan apalagi kalau bisa menemukan ingin mendapatkan ibadah yang tidak begitu susah atau bisa dikatakan ibadah ringan, ibadah gampang tapi padilahnya banyak. Tidak ubahnya kehidupan duniawi, kita berusaha ingin modalnya sedikit, keuntungannya banyak. Hadirin yang saya hormati, di antara ibadah yang gampang dilaksanakan, artinya dilaksanakannya tidak usah wudu. Kalau pakai wudu lebih afdol. Walaupun kita sedang punya hadas besar, sebelum kita mandi besar bisa dilaksanakan. Kalau setelah mandi besar lebih bagus. Di jalan, naik kendaraan, di satu perusahaan, di mana saja bisa dilaksanakan dengan mendapatkan fadilah yang banyak. Apa itu? Bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang memperbanyak membaca sholawat padaku, maka nanti di surga kahata ini seperti telunjuk dan jari tengah, artinya berdekatan, berdampingan. Orang yang membaca banyak baca sholawat nanti di surga akan berdampingan serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis Nabi yang menceritakan keunggulan baca salawat, hadis diterima dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, Ja'ani Jibril. Jibril datang kepadaku, waqala. Jibril berkata, ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malakin. Tidak sekali-kali orang membaca salawat padamu
kecuali memohon ampun 70.000 malaikat atas kesalahan orang yang membacakan sholawat padamu. Wa man shalla alika wa man shalla alaihil malaikat kana min ahlil jannah. Dan siapa orang yang didoakan, dimohon ampun, dibantu permohonan ampunan dosa dengan malaikat, maka orang tersebut akan masuk surga. Di siapa orang yang membacakan salat pada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat Jibril mengatakan ada 70.000 malaikat yang memohon ampun dosa dia. Logikanya para hadirin yang saya hormati, ketika kita ada keperluan yang khusus, seperti kita akan berangkat ibadah haji, udah menjadi tradisi di daerah kita sebelum keberangkatan diadakan acara silaturahmi yang di dalamnya memohon ampun atas segala kesalahan dan juga memohon doa. Memohon didoakan agar satu dosanya diampuni, juga ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, yang kita undang ketika walimatus safar haji itu orang yang namanya orang mahalul khatai wan nisyan. Manusia itu sarangnya kesalahan dan sarangnya kehilapan. Kita undang untuk mendoakan kita. Selain daripada itu dikasih kresek juga, dikasih minuman juga. Ini mah malaikat, malaikat yang tidak berdosa, malaikat yang bebas daripada segala kesalahan. Juga bukan 1-2 malaikat, tapi 70.000 malaikat memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Insya Allah orang yang didoakan oleh makhluk Allah yang tidak berdosa akan diampuni segala kesalahannya. Maka perbanyaklah bacaan sholawat Nabi, perbanyaklah bacaan lantunan-lantunan sholawat yang biasa dibacakan. Dan hadis kedua, warwa min Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aktsarukum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang akan diselamatkan nanti di hari kiamat adalah orang yang suka membaca sholawat padaku. Itu Nabi berkata, di hari kiamat adalah hari di mana di sana penuh segala bencana, penuh segala bahaya. Bahaya di hari kiamat tidak bisa ditanggulangi dengan uang, tidak bisa ditanggulangi dengan anak yang perkasa, tidak bisa ditanggulangi dengan pangkat yang tinggi. Hari kiamat adalah al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah di mana hari tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi uang, tidak berguna lagi keluarga, tidak berguna lagi anak dan sebagainya. Yang diselamatkan Allah adalah orang yang membawa hati yang pasrah, hati yang rela. Antara lain, orang yang punya hati pasrah itu adalah orang yang suka memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain juga mengatakan, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima
dari perkataan Nabi Muhammad SAW, qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Tidak ada satu doa seseorang yang diajukan pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, kecuali antar orang tersebut dengan Allah itu ada penghalang, ada hijab. Jadi doa kita dipending, doa kita ditangguhkan. Sampai kapan doa kita ditangguhkan? Doa setelah sholat, doa sebelum sholat, doa di tengah malam, doa kapanpun ditangguhkan. Hatta yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang berdoa itu membacakan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa kita ditangguhkan, dipending, tidak diterima, belum diterima Allah kalau belum membacakan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka setiap kita berdoa, muqaddimah dulu, atau pertama kita bacakan sholawat, bacakan pujian-pujian sanjungan pada Nabi Muhammad SAW. Faida sholla alaihi yahruku lakal hijab. Ketika seseorang yang berdoa, yang ada hijab tadi, membacakan salawat, maka terbakarlah hijab tersebut. Fayadkhulu du'a ilallahi ta'ala, maka sampailah doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekuatan dan hikmah daripada bacaan salawat. Waruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, annahu qol atani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Ajrailu. Datang padaku tokoh-tokoh malaikat, pembesar-pembesar malaikat, antara lain komandannya Jibril, lalu Mikail, lalu Israfil, lalu Israil. Buat apa mereka datang pada Rasulullah SAW? Mereka mengatakan, pertama, malaikat Jibril berkata, ana akhidun biyadihi wa amurhu ala sirat man sholla alayya man sholla alaika. Siapa orang yang membaca salawat padamu ya Muhammad, kata malaikat Jibril, aku bertanggung jawab akan megang tangan orang tersebut ketika lewat di jembatan Shiratal Mustaqim. Insya Allah kalau dipegang oleh malaikat tidak akan jatuh ke neraka jahanam. Sementara riwayat mengatakan, jauh atau panjangnya jembatan bagi orang yang maas, pendakiannya 1000 tahun, mendatarnya 1000 tahun, nurunnya 1000 tahun, kecilnya dibagi 7, rambut seseorang bagi 7, tajamnya lebih tajam daripada alat apapun yang tajam. Jadi bisa dibayangkan susah dan sulitnya melalui Shiratal Mustaqim. Maka malaikat Jibril siap megang tangan orang yang membacakan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau dipegang Jibril akan bisa melalui Shiratal Mustaqim dengan tenang. Lalu malaikat Mikail, setelah Jibril mengatakan kesanggupannya, waqala Mikailu, malaikat Mikail berkata, ana ashkihi min haulik. Kata malaikat Mikail, aku sanggup mengantar orang yang membaca sholawat padamu untuk sampai pada haudin Nabi, telaga yang di sana minuman yang rasanya tidak ada minuman yang sama dengan minuman tersebut. Minuman apapun di dunia tidak ada minuman yang sebanding dengan
rasa minuman dari haudin Nabi. Katanya haudin Nabi sumberannya dari surga alam misalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat Mikail bertanggung jawab mengantarkan dengan cepat kepada seseorang yang membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW, diantarkan sampai haudin Nabi. Di sana di haudin Nabi ada satu gelas yang telah ditulis nama-nama umat Nabi Muhammad, nama-nama orang mukminin. Gelas yang akan dipakai minum oleh seseorang tidak akan tertukar dengan orang lain. Jadi gelas kita, asal kita mukmin, asal kita sering baca sholawat pada Nabi, maka nanti gelas yang akan dipakai kita tidak akan dipakai orang lain. Sedangkan Rasulullah juga mengatakan lewat doanya, Allahumma adillana tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka wala baqiya illa wajhuka wasqina min haudi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la tadma'u ba'daha abadan. Orang yang telah minum dari air haudin Nabi, air telaga Nabi, maka orang tersebut tidak akan ketemu dengan yang namanya dahaga dan aus. Sedangkan di hari kiamat, di hari akhirat, di waktu di padang mahsyar, diceritakan oleh kisah-kisah kitab bahwa di arah mahsyar matahari bukan 1 tapi 7, dekatnya hanya 3 tumbak, 12 meter kurang lebih. Di bawahnya bukan air, bukan tanah, tapi di bawahnya perak. Bisa kita bayangkan seperti apa perasaan aus dan dahaganya di sana. Nah, bagi orang yang membacakan sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan disirnakan, dikasih tenang. La tadma'u ba'daha abada. Orang yang telah minum dari haudin Nabi tidak akan merasakan aus dan gerahnya perasaan di hari kiamat. Maka perbanyaklah bacaan sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Mikail, Israfil menghadap Nabi, ya Rasulullah, ana asjudu lillahi ma'arfa'u rasi hatta yaghfirullahu. Bagi orang yang membacakan salat padamu, aku bersujud di hadapan Allah dan tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud kecuali setelah orang tersebut diampuni Allah segala dosanya. Itu tanggung jawabnya malaikat Israfil alaihis salam. Malaikat Israfil akan bersujud di hadapan Allah, meminta ampun atas dosa orang yang membacakan sholawat pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau malaikat Israfil tidak akan mengangkat kepala dari sujudnya kecuali setelah dosa orang tersebut diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, malaikat Israfil, ana akbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya. Kami sebagai hamba Allah yang diberi tugas mencabut arwah akan mencabut arwah orang yang gemar baca salawat, memperbanyak bacaan salawat pada Nabi Muhammad, akan mencabut nyawanya seperti dicabut nyawa anbiya, seperti dicabut ruh anbiya, ruh solihin dan ruh ulama. Dalam Al-Qurtubi dikatakan ketika Israfil mencabut arwah, bagi orang yang maksiat apalagi yang murtad, perasaan dicabut arwah itu seperti
Dimasukkan duri ke dubur, ditarik ke ubun-ubun. Dimasukkan kawat duri ke dubur, ditarik ke ubun-ubun. Itu perasaan gelisahnya, perasaan beratnya dicabut arwah bagi orang yang maksiat atau orang yang murtad atau orang yang kufur. Sementara aulia, ulama, apalagi anbiya, dicabut arwahnya seperti mencabut rambut dari adonan roti. Adonan roti yang begitu lentur, ada rambut di sana, ditarik, kayaknya tidak ada perasaan. Namun ada seseorang yang susah, dicabut arwahnya, mukmin yang arif, yang dosanya telah diampuni Allah, amal ibadahnya banyak, amal-amalnya menjadi satu pembela pada dirinya sendiri. Begitu dicabut arwah, mau cabut arwah dari kakinya, tidak bisa, ada yang menghalang. Mau mencabut arwah dari lututnya, tidak bisa juga, ada yang menjaganya. Mau mencabut arwah dari dadanya, sama tidak bisa, sampai di kepalanya tidak bisa mencabut, karena ada yang menghalang. Siapa yang menghalang? Amal-amalnya beliau. Amal-amalnya orang tersebut, terutama amal sering atau membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Israel kewalahan tidak bisa mencabut arwah seorang tersebut, mengadu pada Allah, ya Allah, ada seseorang yang tidak bisa dicabut arwahnya, harus bagaimana ya Allah? Padahal waktunya tinggal sebentar lagi, waktunya sudah habis, sebentar lagi waktu orang tersebut habis di dunia, harus sudah pindah ke alam lain, ke alam akhirat. Allah berkata, tuliskan asmaku bismillahirrahmanirrahim di telapak tanganmu. Tuliskan namaku bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perlihatkan pada orang tersebut. Nanti waktu dia melihat asmaku, dia tajalli padaku, dia marifat padaku, dia wusul padaku, di sanalah cabut arwahnya. Jadi begitu bismillahirrahmanirrahim ditulis oleh Ajrail, kemudian diperlihatkan pada orang tersebut, dia melihat asma Allah, langsung marifat pada Allah, langsung tajalli, beliau panah, ketika panah itu dicabut arwahnya, sehingga pencabutan arwahnya tidak terasa sama sekali. Itulah orang yang membaca salat pada Nabi akan dicabut arwah seperti dicabut arwahnya para ulama, para aulia, para anbiya, dalam keadaan tidak terasa. Dicabut arwah itu tidak terasa. Hadirin yang saya hormati, mengenai orang yang dicabut arwah atau sakratil maut, itu seperti atau sebagaimana kita melihat orang yang menghempaskan nyawanya, menghempaskan ruhnya, ada yang gampang, ada yang susah. Orang dicabut arwahnya ada yang gampang, ada yang susah. Ketika ada seseorang susah sakratil mautnya, pertama itu tanda orang celaka. Kalau orang yang sakratil mautnya susah, gelisah, sehingga beberapa hari sakratil maut, tidak juga mati, tidak juga sembuh, itu tanda orang celaka. Dan ketika seseorang dicabut arwahnya, kematiannya gampang, sehingga karena gampangnya keluar arwah, orang banyak yang di sekelilingi dia tidak ketemu dan tidak kelihatan. Tahu-tahu sudah tidak ada arwahnya. Itu gampang sekali. Itu tanda orang bahagia. Itu aslinya. Kemudian ada juga orang yang susah sakratil maut, menghabiskan dosa.
dosanya udah ditobatin, dosanya udah sebagainya diampuni, tinggal beberapa dosa, tinggal sedikit dosa yang belum diampuni. Kemudian dikasih susah sakaratul maut, sabar dengan balai susahnya sakaratul maut, akhirnya habis dosanya. Jadi orang yang susah sakaratul maut tapi menghabiskan dosa, kemudian ke sana tidak ada siksaan lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang gampang sakaratul maut menghabiskan amal. Orang tersebut musyrik, orang tersebut murtad, tapi ada kebaikannya. Ada kebaikan yang masih belum dikasih pahala, maka dikasih pahala dengan gampang sakaratul maut gitu. Jadi tidak setiap orang yang susah sakaratul maut adalah celaka, dan tidak setiap orang yang gampang sakaratul maut itu bahagia. Kadangkala atau ada kalanya orang yang susah sakaratul maut adalah orang bahagia menghabiskan dosa. Ada juga yang gampang sakaratul maut, orang yang menghabiskan amalnya, nanti kemudian langsung masuk siksa Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur sampai kiamat, sampai masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah, orang yang gemar baca salawat Nabi, maka dicabut arwahnya akan seperti anbiya atau aulia atau para ulama, seperti mencabut rambut dari adonan roti. Kemudian Bapak hadirin yang saya hormati, jemaah pengajian, itulah padilah-padilah bacaan sholawat. Untuk mendapatkan padilah-padilah tadi, tidak hanya dibacakan dan tidak hanya memperbanyak bacaan sholawat, tapi si pembacanya harus mengikuti sifat Nabi. Sifat Nabi ada 4 yang wajib pada Rasul: 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, dan keempatnya patodah. Sidik artinya benar, benar menurut pribadi, benar menurut umum, benar menurut hukum. Orang yang gemar baca sholawat yang akan mendapatkan padilah-padilah seperti tadi harus orang sidik, orang yang benar. Masa iya orang yang tidak benar akan mendapatkan padilah walaupun banyak bacaan sholawatnya, walaupun setiap harinya punya target ratus atau ribu kali bacaan sholawat, tapi orangnya tidak benar, itu tidak akan mendapatkan padilah sholawat seperti yang dikatakan Nabi, seperti yang dikatakan para sahabat. Benar menurut pribadi, benar menurut umum. Orang yang gila, orang yang sarap, berjalan di jalan raya tidak pakai pakaian, duduk santai di pinggir jalan, itu benar menurut dia. Tapi kan menurut umum tidak benar orang seperti itu. Atau menurut hukum, copet atau maling, mencopet barang orang lain, mengambil barang orang lain, karena dia profesinya untuk memberikan makan, memberikan dana hidup di rumah tangganya, usaha dia kan. Nyopet itu usaha profesi. Jadi menurut dia nyopet itu benar, tapi menurut hukum itu tidak benar. Jadi benar menurut pribadi, benar menurut hukum, benar menurut umum. Orang baca sholawat walaupun banyak sholawatnya, tapi orangnya tidak benar, tidak akan mendapatkan padilah yang dikatakan Nabi atau dikatakan para sahabat. Kemudian amanah. Orang yang akan mendapatkan padilah dari bacaan sholawat tadi, orang yang amanah, orang yang dapat dipercaya, dipercaya oleh majikan, dipercaya oleh tetangga sebelah, dipercaya
oleh istri sendiri, dipercaya oleh suami, dan dipercaya dengan orang banyak. Kalau kita menjadi pemegang keuangan, dipercaya untuk megang keuangan. Walaupun banyak bacaan sholawat, tapi orangnya orang yang tidak amanah, maka sholawat tidak akan mendapatkan pahala. Apalagi amanah yang khusus, yang mutlak, amanah yang ditawarkan Allah pada makhluk-makhluk Allah. Allah menawarkan amanah pada gunung, Allah menawarkan amanah pada bumi, pada langit, dan pada lautan. Semuanya fa'abaina wa asfaqna, tidak menerima. Kemudian wahamalahal insan, diterima amanah tersebut oleh manusia, namun sayang wa kanal insanu dzaluman jahula. Apa itu amanah? Amanah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Allah menawarkan ibadah sholat pada bumi, Allah menawarkan sholat pada langit, Allah menawarkan sholat pada gunung. Semuanya abaina wasfaqna, tidak menerima. Manusia yang menerima, tapi manusia sering lalai, sering meninggalkan sholat, sering manusia itu mengabaikan sholat, atau melakukan sholat tapi hanya sebahagian kepentingan sholat. Kepentingan dalam ibadah adalah syariat, thariqat, dan hakikat. Melaksanakannya hanya sholat syariat saja. Itu termasuk orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan tugas sholat. Padahal sholat kan ada sholat iqamus sholat dan ada sholat wujudus sholat. Sholat wujudus sholat yang melaksanakan sholat dohir, sholat syariat, itu wujudus sholat namanya. Yang iqamus sholat melaksanakan sholat syariat, dibantu dengan thariqatnya, dibantu dengan hakikatnya. Baru itu sholat namanya iqamus sholat. Dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam kitab-kitab, wa yuqimus sholat, wa iqamus sholat, wa qiyamus sholat, bukan wujudus sholat. Jadi sholat yang qiyamus sholat adalah sholat syariat, disertakan thariqat dan hakikatnya. Baru itu namanya sholat iqamus sholat. Nah, orang-orang yang tidak melaksanakan atau menyia-nyiakan waktu, tidak melaksanakan sholat pada waktunya, itu namanya orang tidak amanah. Allah mengatakan tadi dalam Al-Quran, mengamanahkan khusus urusan ibadah, pokoknya adalah ibadah sholat. Kenapa sholat yang diamanahkan? Karena seluruh peribadahan kembali kepada nilai sholat. Walaupun zakatnya telah ditunaikan, ibadah haji beberapa kali, atau puasanya fardu dan sunnah, dan lain sebagainya, bacaan Quran, punya dawam baca Quran, tapi sholatnya tidak dirawat, sholatnya tidak dilaksanakan, tidak sampai iqamus sholat, maka seluruh amalan, zakatnya, puasanya, hajinya, tidak akan menerima pahala, tidak akan menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amanah yang pokok diceritakan Allah adalah sholat. Padahal semua amanah, kita, diri pribadi kita ini amanah dari Allah. Rawat dengan baik fisiknya, ketika ada sakit segera obatin. Rawat batinnya, ruhnya, kasih makan ruhaninya, kasih makan batinnya. Karena ini semua amanah Allah. Ketika amanah tidak ditunaikan, maka sholawat kita tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang ingin diterima atau ingin mendapatkan fadilah daripada sholawat tadi, orang harus patonah. Patonah itu pintar. Sebelum patonah adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan hukum. Allah mengatakan dalam Al-Quran, balighu anni walau ayatan, sampaikan hukum dari kami walaupun hanya 1 ayat saja. Umpamanya kita punya paham ayat Al-Quran 1 ayat, sampaikan kepada siapa? Pertama, sampaikan pada diri kita sendiri.
Istabti pertama yang kita tabligkan ilmu kita pada diri kita sendiri. Kemudian setelah pada kita sendiri baru pada keluarga. Jadi istabti qalbaka wa in abtauka balighu ani walau ayatan, sampaikan hukum walau ayatan pada diri kita sendiri. Allah Ta'ala berkata, orang-orang beriman itu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga, pelihara diri sendiri. Wa ahlikum, pertama diri sendiri, pelihara diri sendiri, jaga diri sendiri dari sengatan api neraka. Kemudian keluarga, tabligh, sampaikan hukum pada diri kita sendiri. Jadi pertama pada diri kita, baru kepada anak. Ketika kita jadi orang yang tekun, yang selalu melaksanakan tugas Allah dan menjauhi cegahan Allah, tapi anak tidak ngaji dibiarkan, anak tidak sholat dibiarkan, istri tidak ngaji dibiarkan, istri tidak melaksanakan ibadah dibiarkan, walaupun kita tekun ibadah pada Subhanahu wa Ta'ala, nanti begitu mau masuk surga Allah akan ada yang menarik dari belakang untuk disidang. Enak saja Bapak mau masuk surga sendirian. Nih aku anak Bapak, nih aku istri Bapak, aku menjadi ahli neraka, divonis Allah untuk jadi penghuni neraka. Tapi jadi penghuni neraka karena dulu waktu di dunia tidak bisa ibadah, tidak tahu ilmu ibadah, gara-gara tidak diunjuki, tidak dikasih pelajaran, tidak diunjukkan oleh orang tuanya. Jadi ketika anak bodoh, ketika anak tidak iman, ketika anak tidak maripatnya karena gara-gara bapaknya yang tidak mendidik dengan pendidikan agama, nanti di akhirat anak kita, cucu kita akan demo di hadapan Allah. Rabbana arinal ladaini minal jinni wal insi. Ya Allah, pertemukan aku dengan bapakku, pertemukan aku dengan ibuku, karena vonis hukum masuk neraka bagiku saya terima, tapi masuk neraka ini karena dosa yang diperbuat saya gara-gara bapak tidak menunjukkan, bapak tidak mendidikku. Maka dipanggillah bapaknya, dipanggillah ibunya, nih bapakmu, nah ini ibumu. Nah, mau dibagaimanain bapakmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan pada anaknya, naj'alhuma tahta aqdamina, maka dijadikan wajah-wajah ibunya, wajah bapaknya diinjak-injak oleh anaknya, diinjak-injak oleh cucunya, yang waktu di dunia tidak diarahkan, tidak diunjukkan untuk mempelajari ilmu agama, tidak diarahkan untuk bertauhid, untuk marifat pada Allah SWT. Naj'alhuma tahta aqdamina, nanti di hari kiamat, nanti di akhirat akan diinjak-injak mukanya oleh anak dan cucunya. Umpamanya ada seseorang, aku udah titipkan ya Allah, anakku udah dititipkan di satu lembaga pendidikan pesantren umpamanya, maka pindahlah pertanyaan pada gurunya. Wahai guru, ini anak si A, betulkah telah dititipkan padamu? Betul ya Allah, ini dititipkan padaku. Apakah anak tersebut kamu kasih pelajaran? Udah ya Allah, udah kasih pelajaran. Sampai tidak dengan pendidikan tauhid dan kemarifatan? Belum sampai ya Allah, tidak sampai di sana, baru ilmu alat, ilmu pikir dan sebagainya, ilmu tauhid belum. Maka gurunya yang bertanggung jawab akan diinjak-injak oleh kaki muridnya. Satu murid menginjak, dua murid menginjak. Di dunia dengan murid ini berebut mau punya banyak murid, tapi di akhirat kalau memang si muridnya tidak dikasih ilmu kemarifatan,
ilmu ketauhidan, ilmu keyakinan, maka murid-murid tersebut akan menginjak-injak wajah dan batang hidung gurunya nanti di akhirat. Tapi kalau memang udah dididik benar-benar, ini murid udah dididik ya Allah, ini udah dikasih ilmu ya Allah, tapi sayang anaknya badung sekali ya Allah, tidak bisa dirawat, tidak bisa diurus, kembali lagi bapaknya udah nitipkan pada guru, gurunya udah mendidik, kembali celakanya sendirian lagi si anaknya, karena tidak bisa dirawat, tidak bisa diarahkan kepada jalan yang baik. Tabligh itu penting, jangan sampai dayus, kata bahasa Sunda itu, jangan dayus, jangan membiarkan anak dan keluarga untuk tidak beribadah atau tidak mencari ilmu ma'rifat, ilmu tauhid atau ilmu keagamaan. Yang keempat, patona, orang yang mengharapkan padilah sholawat tadi, maka harus orang pintar. Kepintaran seseorang itu dua kemungkinan. Satu, mungkin memahami sesuatu tanpa belajar. Ada orang yang ditakdir Allah memahami sesuatu keilmuan, ilmu zahir, ilmu batin. Kalau dalam agama, ilmu fikih, ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu badai, ilmu bayan, ilmu istiqoq, ilmu arun, tanpa belajar. Itu namanya orang majdum ibtidah, atau dengan kata lain laduni. Itu orang tanpa belajar langsung memahami segala sesuatu keilmuan. Kenapa seperti itu? Orang tersebut ruh kumalnya diberi tempat, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa guru dohir. Seperti leluhur kita Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, memberikan nama-nama makhluk seluruh yang telah ada, yang belum ada. Allah memberikan nama-nama makhluk pada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun pada waktu itu belum ada HP, belum ada komputer, belum ada hal-hal seperti sekarang, belum ada mobil dan sebagainya, udah dikasih nama. Yang seperti ini namanya mobil, yang ini komputer, yang ini HP, yang ini kompor gas, dan yang ini dan sebagainya. Padahal tidak ada gurunya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama-nama di dunia ini telah disampaikan Allah pada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam punya ilmu tanpa guru. Nah, sampai sekarang ada orang seperti itu, tapi jarang. Disebutnya majdubin ibtida. Tentang keimanan orang tersebut, orang majdub imannya seperti malaikat, sama seperti malaikat, tanpa belajar ma'rifat pada Allah. Ma'rifatullah, tajalli pada Allah, wusul pada Allah, musyahadah pada Allah tanpa belajar. Itu malaikat yang disebut imannya iman matbu. Imannya jadi tabiat, tak tidak dengan pelajaran. Kalau tidak dapat ilmu langsung dari Allah seperti itu, maka terpaksa kita pakai jalur yang kedua, jalur salikin. Artinya mencari ilmu harus dengan belajar, harus mencari ilmu dengan pendidikan lembaga-lembaga yang ditentukan. Carikan ilmu kelas 1, kelas 2, SD dan sebagainya, dan seterusnya. Kalau tidak termasuk orang majdubin ibtida seperti tadi, orang membaca sholawat tapi bodoh dan tidak mau mencari ilmu, maka orang tersebut jangan berharap mendapatkan fadilah dari bacaan sholawat tadi. Jadi 4 sifat Nabi yang harus dimiliki oleh orang membaca sholawat. 1, orangnya orang sidik benar. 2, orangnya amanah. Dan 3, orangnya tidak dayus tapi menyampaikan hukum. Ibda bin nafsi wa biman ta'ul. Dan 4-nya orang yang pintar, orang yang punya ilmu, yang membaca salawat, orang yang punya ilmu, insya Allah fadilah salawat tadi akan didapatkan. Kemudian selain daripada mengikuti sifat Nabi tadi, orang yang membaca salawat harus khusyuk, terhindar jauh dari sifat madmumah.
Membaca salawat tidak ria, mau dilihat orang. Orang yang membaca salawat tidak ujub. Orang yang membaca salawat tidak sum'at, ingin didengar orang. Orang yang membaca salawat kesehariannya tidak hubul jah, tidak hubul riasah, tidak tulul amal, tidak hubul dunia. Tapi orang yang khusyuk, yang tadarruk, haya, merasa malu di hadapan Allah, hebat ketika membaca sholawat. Kemudian yang terakhir, orang yang membaca sholawat untuk mendapatkan fadilah tadi ditinjau dari kacamata akidah, kacamata tahqiq, kacamata hakikat. Orang yang membaca sholawat harus diusahakan mendudukkan jiwanya, mendudukkan ruh kumalnya di alam jabarut. Alam jabarut itu alam Nur Muhammad. Artinya ketika membaca salawat, menurut akidahnya bukan bacaan kita, bukan kita yang bisa baca salawat, bukan kita yang bisa, bukan kita yang mampu membaca salawat, tapi ini Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ditakdir Allah. Tinggal yang ada, yang baca salat itu Nur Muhammad menghadap Allah. Ketika Nur Muhammad dan Allah yang ada, makhluk lain yang tidak ada, di sana dikatakan makom orang tersebut disebut makomnya makom Quba Qausin. Quba Qausin itu ada yang mengatakan satu depak lagi, satu jengkal lagi sampai pada Allah. Tapi yang kita pelajari Quba Qausin itu dari Qubai Qausin, dua qub satu kaos. Kaos itu gondewa yang menjadi batang anak panah yang melengkung ke atas dan melengkung ke bawah, lengkung ke atas, lengkung ke bawah. Terus busur panah dari tengah dilepaskan. Ketika anak panah mau dilepaskan, dipegang qubnya itu, gondewanya itu, tentunya bisa melihat ke atas dan ke bawah. Ketika dua-duanya kelihatan, ke bawah kelihatan, ke bawah ke atas kelihatan, tapi cenderung hati kita lebih cenderung melihat ke atas. Ke bawah kelihatan, tapi cenderung melihat ke atas. Itu namanya wahdat dat namanya. Ketika keduanya atas kelihatan, ke bawah kelihatan, tapi lebih cenderung melihat ke bawah, itu namanya wahdat sifat namanya. Ketika melepaskan anak panah tidak kelihatan, lengkung ke atas tidak terlihat, lengkung ke bawah tidak terlihat, itu namanya au adna Quba Qausin au adna. Jadi kejiwaan supaya tidak ada kemusyrikan yang menyelinap di dalam tubuh kita, maka ketika baca salawat yang ada tinggal Nur Muhammad yang menjadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sewaktu-waktu lepas Nur Muhammadnya tidak ada, tinggal bacaan salawat ini adalah apal Allah, sifat Allah, dan Allah yang tidak jauh dengan sifat Allah taala. Atau bacaan kita ini adalah kalamullah. Kita tidak punya kemampuan, tidak punya pekerjaan, tidak punya kekuatan. Jadi semua bacaan salawat ini adalah kekuatan Allah, pekerjaan Allah, kemampuan Allah. Baru bacaan salawat tersebut akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan fadilah seperti yang diceritakan tadi. Bagaimana sekarang untuk kita? Ya sesuai dengan kemampuan. Kembali pada kategori la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memerintahkan, Allah tidak menyuruh orang lebih daripada kemampuannya. Umpamanya dalam rangka baca salawat kita baru mampu membaca, baca saja sambil nambah ilmunya. Kalau udah bisa mengikuti sifat Nabi tapi baru satu sidik saja, yang lainnya belum, itu saja yang ada. Bacakan salawat dengan ilmu yang ada. Jadi sesuai dengan ilmu yang ada, itulah yang diminta Allah untuk kita membacakan salawat.
Jangan dulu melihat orang-orang yang derajatnya udah di atas harus musyahadah dengan baca salawat, muayyanah dengan baca salawat. Kalau kita baru umpamanya tahapan-tahapan awal, bacakan saja salawat dengan baik, salawat dengan benar. Pilih salawat yang dulu, salawat yang asli, bukan salawat yang karangan-karangan kemarin ini, bukan salawat-salawat yang baru-baru. Pilih salawat yang sudah dari nabinya, sudah dari para sahabatnya. Itu lebih baik daripada salawat-salawat yang diciptakan atau ditulis akhir-akhir ini. Lah para hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang gemar membaca salawat, dan juga selain daripada dibaca, seperti tadi, sikap kita jadi orang yang benar, jadi orang yang amanah, dari orang yang tabligh, dari orang yang patona. Juga ketika kita membaca salawat, dudukkan jiwa kita ini, ruh kumal kita ini ada di alam jabarut. Artinya tinggal yang ada, yang baca itu Allah dengan Nur Muhammad yang menjadi kita ini. Ya, sewaktu-waktu Nur Muhammadnya tidak ada, tinggal baca salawat ini, af'al Allah, sifat Allah, dan Allah. Itulah hadirin yang saya hormati yang bisa disampaikan pada silaturahmi di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah yang mutaba'ah, yang bisa melakukan tugasnya, menjauhkan daripada cegahannya, dan juga mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat sampaikan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.